Mana? وقصد اللعين بذلك أن يشكل في صلاته من الإقبال عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب المتكررين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasadalan bermaksud. Wa qasadalan bermaksud Allah ini sapa setan yang terlaknat. Allah ini sapa setan yang terlaknat. Bidzalika kelawan mengkono ingatan. Bidzalika kelawan mengkono ingatan. Ayusgila ing yen to menyibukkan sapa Allah ini. Ayusgila ing yen to menyibukkan sapa Allah ini hu ing wong fi salatihi ing dalam salatnya. Fi salatihi ing dalam salati wong anil ikbali saking menghadap. Anil ikbali saking menghadap Allahi ing atase Allah. Wal huduri lan hadir. Wal huduri lan hadir ma'ahu ing dalam sertane Allah. Ma'ahu ing dalam sertane Allah fiha ing dalam salat. Saat kamu ingat tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dalam sholatnya kamu, maka itu adalah tipu daya setan yang pengen menginginkan kamu itu tidak hadir sama Allah, yang pengen hati kamu itu jauh dari Allah, padahal kamu sedang menghadap sama Allah. Kalah sama Majnun. Ada seorang namanya Majnun, kan julukannya Majnun, namanya Qais. Qais ini kalau sudah ngadep Laila, kalau sudah ngadep kekasihnya, semuanya ini tidak ada. Wala tembok tidak kelihatan, wala sekolah tidak kelihatan, wala bangunan tidak kelihatan, wala siapapun tidak ada yang kelihatan kecuali Laila, kekasihnya. Jadi kalau sudah ngadep kekasihnya itu khusyuk. Satu saat Qais ini lewat masuk ke dalam masjid, lewat di depan orang sholat. Kita kalau ada waktu sholat, terus ada orang lewat depan kita, sunnahnya gimana? Ada gitu. Masih lewat juga. Saya ada gini. Nah, pada waktu itu Qais ini masuk masjid. Ada orang sholat, Qais enak nyelonong aja lewat di depannya orang sholat. Qais. Satu ketika akhirnya sama orang sholat diginikan. Tapi Qais tetap nyelonong lewat. Akhirnya setelah selesai sholat, Qais ini dimaki-maki. Apa kata orang sholat? Goblok kamu, bodoh kamu, gila, anjing. Gak kelihatan ada orang sholat, main nyelonong aja. Tidak kelihatan ada orang sholat main lewat aja. Apa kata Qais? Qais ngomong kayak gini. Saya justru heran sama kamu. Saya saja kalau sudah ngadep Laila, yang lain saya tidak kelihatan. Lah kamu ngadep sama Allah masih kelihatan saya, itu gimana? Itu dayanya setan. Orang yang sedang jatuh cinta sama kekasihnya saja, ketika menghadap dengan kekasihnya dia tidak akan lupa pada, dia akan lupa pada semua. Bagaimana kita yang menghadap kepada Allah, bagaimana kita yang sholat menghadap sama Allah tapi masih ingat pada selain Allah. Nah, itu termasuk tipu dayanya setan. Tipu daya setan dalam merusak manusia ini banyak. Di zaman Nabi Musa tipu dayanya setan berupa sihir. Sihir memisahkan antara suami istri, sihir kemudian di perutnya itu muntah paku. Zaman Nabi Musa kekuatannya adalah sihir, sehingga Nabi Musa diberikan mukjizat berupa apa? Membelah lautan. Keren-keren mukjizat membelah lautan. Tongkatnya berubah jadi ular, tangannya ketika dikeluarkan bercahaya. Nabi Musa keren-keren. Kenapa? Karena pada saat itu tipu dayanya setan itu lewat sihir, santet. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Muhammad tipu dayanya setan lewat apa? Pemikiran. Akhirnya orang nyembah patung. Akhirnya kemudian orang tidak percaya sama Tuhan, tidak percaya sama konsep keesaan Tuhan.
Tidak percaya sama konsep keesaannya tuh. Tidak percaya sama Al-Quran. Dibilang kalau Al-Quran itu hanya sebagai syair. Syair majnun. Sungguh Nabi Muhammad itu hanya seorang penyair yang gila. Tipu dayanya setan. Tipu dayanya setan. Macam-macam. Makanya kita sunnah baca apa? Surah Al-Mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Dua surat itu adalah surah yang menjaga kita dari godaan setan. Godaan setan yang paling remeh itu paling jadi pocong, kelihatan kuntilanak, itu godaan setan yang paling remeh. Ada godaan setan yang paling dahsyat apa? Saat dia merusak akidahnya seseorang sehingga yang awalnya percaya Tuhan itu hanyalah Allah jadi percaya kalau Tuhan itu ada tiga. Jadi percaya sama dewa-dewa, percaya sama pohon-pohon besar, percaya sama tukang santet, dukun-dukun, percaya sama kayak gitu, mantra-mantra gitu-gitu. Itu tipu dayanya setan yang paling dahsyat. Kalau cuma kelihatan pocong, paling kita lari ke sandung jatuh. Kalau yang jatuh itu lutut yang luka, masih sembuh dengan betadine. Tapi kalau udah hati yang luka, mau sembuh dengan apa ya? Kalau sudah hatinya, akidahnya yang rusak, siapa yang bisa menyembuhkannya? Dokter mana yang bisa menyembuhkannya? Tidak bisa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil waswas. Was-was ketika wudhu was-was, sholat was-was. Tapi sama uang tidak pernah was-was. Wudhu usol. Kalau sholat usol. Sol. Wudhu nawet. Hawai. Tapi kalau dikasih uang tidak pernah was-was, tidak pernah mikir ini uang dari mana. Nah, dikasih uang sama orang, terus kamu ambil, mikir, ini uang halal apa haram? Kalau ini ternyata dari hasil nyolong, masuk ke perut saya, bisa jadi nanti saya bebel, hati saya keras. Tidak pernah mikir kan? Dikasih uang orang, uang masuk kantong langsung. Dapat deh cilok. Tidak pernah mikir. Tapi sama ibadah kita mas. Min syarril waswasil nas. Bukan nggak ada gangguan setan, itu gangguan setan itu ada. Makanya kita tidak boleh memusuhi siapapun, bahkan orang kafir pun tidak boleh kita musuhi. Yang boleh kita musuhi zatnya, yang boleh kita musuhi jasad bentuknya atau surahnya, itu hanya setan. Inna syaitana lakum aduwwum. Itu adalah musuh nyata. Jangan ngomong sihir itu tidak ada. Sihir itu ada. Orang nyihir pakai Al-Quran itu ada. Orang yang rajin sholat pun bisa kena santet. Apalagi orang tidak pernah sholat. Cuma salah kalau kita menyentuh Israel. Israelnya setan, santetnya setan, setan ketemu setan. Halo bro. Sekarang pukul 19.47. Untuk mendengar notifikasi, ikuti notifikasi di ponsel untuk mengaktifkan akses notifikasi. Tidak pernah sholat. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah semoga dijauhkan dari godaan setan yang baca pagi baca Al-Falaq sama An-Nas, sore jelang maghrib baca Al-Falaq sama An-Nas, terus dibaca agar kita jauh dari godaan-godaan setan ini. Ambisi seseorang yang bisa membuat mereka itu berkecimpung dalam hal-hal yang Fir'aun dulu ambisinya menjadi Tuhan, menjadi orang sangat hebat. Dikumpulkan semua penyihir di hari rayanya mereka, menantang Nabi Musa untuk duel senjata, duel sihir, duel kekuatan. Ternyata Allah menangkan Nabi Musa, mempermalukan ambisinya mereka itu. Semoga dijaga. Orang kalau udah kena setan, kalau udah kesetanan, makanya jangan mainan jin. Ingat tuh, siapapun di sini, santri, jangan mainan jin. Kalau kamu mau wirid biasa bisa mendekatkan kamu sama Allah. Jin tidak usah dibuat mainan. Cukup kamu percaya jin itu ada.
tangkap, masukkan botol, digosok tuh. Aku beri kamu 3 permintaan. Nanti jawabnya, ngiti. Aku pengen pulang. Katanya pulang. Aku juga pengen pulang. Yang terakhir, aku pengen dia balik. Hanya balik semua dua. Tidak usah itu. Cukup hal-hal yang zahir. Kamu pinterkan baca kitab. Dalamkan pengetahuan kamu dalam ilmu-ilmu zahir. Yang batin serahkan kepada Allah. Urusan kita hanya berdoa. Allah ngajarin kita. Nabi ngajarin kita ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kata Nabi, kalau dibacakan pada setan terbakar. Anehnya kita ketemu pocong, kita bacakan ayat kursi, pocongnya apal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pocongnya teruskan. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pocongnya santri. Kenapa bisa seperti itu? Karena ayat kursi itu kayak tembok. Apa ya? Kayak ketapel. Tahu ketapel? Dipegang sama orang yang hebat. Diarahkan ke atas. Terus dilepas pelurunya. Burung jatuh satu. Tapi kalau ketapel dipegang sama orang yang nggak bisa main ketapel, pegang mamat seumur. Ditarik pelurunya, bukan burungnya yang jatuh, matanya kena. Balik bro. Kenapa? Dia punya senjata tapi dipegang oleh orang yang sah. Itu loh ayat kursi pun kayak gitu. Dibaca sama kiai, jin langsung hilang. Kita yang baca sampai 100 kali jinnya tetap datang. Kenapa? Dibaca oleh orang yang sah. Tapi itu usaha kita semua kita dijauhkan dari gangguan jin. Imam Ahmad dulu, kalau ada orang kejinan, Imam Ahmad bin Hanbal, ada orang kejinan di masjid. Terus yang lainnya soal ke Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, di masjid ada orang yang kejinan. Apa kata Imam Ahmad? Dibawakan sandal bakiaknya, atau bakiak, sandal yang dari kayu. Bawa kemana? Bawa ke orang yang kejinan. Loh, kami tidak mau ke sana. Enggak, ini cukup. Dibawa bagiannya, tunggu. Jinnya takut ke bagiannya Imam Ahmad bin Hanbal. Ke bagiannya, sendalnya. Jinnya kita ke Al-Quran apa? Jangan sampai ambisi terhadap hal-hal yang kayak gitu. Hal yang kayak gitu tuh tidak perlu dicari. Itu keistimewaan dari Allah sudah. Jangan digunakan untuk hal-hal yang enggak baik. Kamu diberi keistimewaan sama Allah seumpama apa? Istiqomah ngamalkan ini ternyata doa kamu makbul. Lalu kamu buat untuk doa sembarangan, mencelakai orang lain. Bukan karomah jadinya, sihir. Sihir sama kayak orang membunuh. Di jahannam khalidina fiha. Jangan dikira sihir itu hanya santet, boneka, terus ditusuk-tusuk pakai jam. Enggak. Al-Quran pun ketika kamu gunakan untuk mencelakai orang lain, maka yang timbul bukan keramat, tapi itu adalah hanya enggak usah. Apa itu banteng-banteng, kepang-kepang, enggak usah melakukan hal-hal yang berbau sihir-sihir kayak gitu. Kalau budaya, iya budaya. Kita punya budaya kayak gitu, kayak pangan, iya boleh. Zahirnya saja, tidak usah pakai jin-jinan. Kalau sudah pakai jin-jinan, itu sudah keluar dari fitrahnya kita. Khawatir masuk dalam firman-Nya Allah Ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dulu banyak para orang-orang itu yang meminta, yang karena dia punya ambisi begitu besar, lalu meminta tolong dengan para jin-jin yang ada dalam dunia sihir itu, fazaduhum rahaqa. Ternyata dia bertambah blosok, dia bertambah rugi, dia bertambah sesat dari jalannya Allah. Wa idza lam yahsulan ing dalem nalikane ora hasil. Wa idza lam yahsulan ing dalem nalikane ora hasil. Lahu maring wong zalika apa mengkono-mengkono maksud. Zalika apa mengkono-mengkono maksud.
Kana. Ya, fa alif nun. Hah? Fa alif nun fa. Kamu sama punya saya. Punya kamu apa? Ada hamzahnya, ada hamzah gini. Ada hamzah gini. Gak ada. Kana mongko sirna. Kana mongko sirna hu ing wong. Al-iqbalu apa menghadap minallahi saking Allah. Wa rubbama lan kadang-kadang kharaja keluar sapa man. Wa rubbama lan kadang-kadang kharaja keluar sapa man min salatihi saking salati man. Min salatihi saking salati man ma'zuran hale tertimpa dosa. Ma'zuran hale tertimpa dosa. Walidzalika lan krana mengkono iki. Walidzalika lan krana mengkono iki istahabba menyunahkan. Istahabba menyunahkan al ulama usapa para ulama. Al ulama usapa para ulama. Rahimahumullah lil musalli maring wong kang salat. Lil musalli maring wong kang salat. Ayaqra'a ing yen to membaca sapa al musalli. Ayaqra'a ing yen to membaca sapa al musalli. Inda iradati dukhuli ing dalem nalikane hendak masuk. Inda iradati dukhuli ing dalem nalikane hendak masuk. Fis sholati ing dalam salat qul a'udzu birabbin nas ing surah qul a'udzu birabbin nas. Karena saking dahsyatnya pengaruh setan dalam salat kita sehingga para ulama ngomong sunnah setiap sebelum salat kita baca qul a'udzu birabbin nas. Tahassunan krana membentengi. Tahassunan krana membentengi minasyaitani saking setan ar-rajim kang terkutuk. Minasyaitani saking setan ar-rajim kang terkutuk. Wayam bagilan seharusnya. Wayam bagilan seharusnya Allah tudawima yento ing yento ora melanggengkan siapa kamu. Allah tudawima ing yento ora melanggengkan siapa kamu. Di sholatika ing dalam sholat kamu. Ala qiraati suratin ing atase membaca satu surat. Ala qiraati suratin ing atase membaca satu surat. Mahsusatin kang tertentu. Mahsusatin kang tertentu ba'dal Fatihati ing dalam sawise Fatihah. Sunnah ketika baca surat tuh ganti-ganti, tidak satu ton, kulhu to. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Nanti asar kulhu lagi. Maghrib kulhu lagi 2 rakaat. Isanya 2 rakaat pertama kulhu lagi. Nah kayak gitu itu sunnah tanawu. Tanawu itu pindah-pindah. Makanya biasanya kalau di kitab-kitab itu kalau di kayak Zubdatul Itqan ketika salat maghrib sunnahnya baca qul ya ayyuhal kafirun. Terus rakaat kedua baru al-ikhlas. Kalau isya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian kalau rakaat kedua al-ikhlas. Kalau subuh alam nasyrah rakaat pertama. Rakaat kedua alam tara. Kamu biasakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Namanya sholat qobliyah subuh. Rakaat pertama baca, pokoknya 2 rakaat itu baca alam sama alam. Rakaat pertama alam nasyrah, rakaat kedua alam. Kata Nabi, orang yang selalu sholat sebelum subuh 2 rakaat, yang selalu sholat qobliyah subuh,
Dan rakaat pertama baca alam nasroh, lalu rakaat kedua baca alam taroh, lam yusibhu alam, dia tidak akan pernah terkena penyakit badan, dia sehat. Apalagi cuma penyakit hati, dia tidak bisa diberi sakit hati. Orang yang kalau sudah istiqomah sholat qobliyah subuh itu tidak bisa sakit hati. Insya Allah hajatnya terkabul. Dibarengi sama itu doa sama Allah. Kalau punya hajat tuh doa sama. Jangan minta sama orang tua kok, doa lagi. Kamu pengen apa sih? Contoh kamu, ya Allah saya pengen banget punya motor, usaha, bantu orang tuanya, kerja dikit-dikit. Setelah itu doa sama Allah, ya Allah saya butuh kayak gini. Kamu butuh apa sih? Nilai saya jelek ya Allah, saya pengen IMDA 3 nanti nilai saya bagus. Doa sama Allah. Tapi belajar, jangan waktunya belajar kamu doa dalam masjid. Waktunya anak-anak doa agar abatin kamu tidur. Ingat, uang dihasilkan dari keringat kita bekerja, bukan turun sebagai hujan dari langit. Doa. Kamu pengen apa sih? Doa sama Allah, minta sama Allah. Kamu pengen istri yang soleha, cantik, minta sama Allah, dikasih kok. Saya aja dikasih. Minta dong sama Allah. Allah, minta yang soleha, yang cantik, yang deket-deket aja. Minta, dikasih nanti sama Allah. Jangankan hal-hal yang sepele, hal-hal yang di luar nalar pun dikasih sama Allah. Asalkan nggak mustahil. Di luar nalar asalkan nggak mustahil. Contohnya di luar nalar yang nggak mustahil nih kayak gini. Contoh nih, Zidane tiba-tiba doa, ya Allah, saya pengen juara 1 nanti di IMDA 3. Itu di luar nalar tapi nggak mustahil. Tapi kalau Mak Sawi ngomong, ya Allah, saya pengen umur 25 lagi. Saya pengen muda lagi. Itu di luar nalar tapi mustahil. Namanya tamanni, mengharap sesuatu yang tidak bisa terjadi. Sebenarnya di luar nalar nggak mustahil. Contoh kamu sekarang miskin, ya Allah, saya pengen nanti ganti presiden, rumah saya ganti ya Allah. Saya pengen nanti jadi orang kaya lalu yang dermawan ya Allah, bisa bagi-bagi ke tetangga-tetangga. Itu di luar nalar tapi tidak mustahil. Tapi kalau sudah mustahil tidak bisa. Kamu umur 80 tahun, minta balik lagi ke umur 15 tahun pengen pacaran, tak bisa. Di luar nalar mustahil. Ada orang dari lahir lumpuh, lalu dia doa, ya Allah, saya pengen bisa jalan, sehingga saya lebih cakang ke masjid, saya lebih semangat untuk ngaji, saya lebih semangat untuk hadir majelis. Itu di luar nalar nggak mustahil. Tapi kalau di luar nalar yang mustahilnya, ya Allah saya pengen ganteng, ya Allah. Ya sudah, kalau itu sudah jatah masing-masing. Kata para ulama, ganteng itu dibagi 2. Kayak ada 2 telur itu ganteng. Yang satu nih khusus Nabi Muhammad. Jadi kayak ganteng nih kayak ada 2 telur. Bukan telurnya kamu. Kayak ada dua donat, 2 mikirnya kemana-mana. Pokoknya ada 2 buah nih. Yang satu buah nih khusus untuk Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yang gantengnya pol lah. Ini karena satu khusus. Nah yang satu dibagi 2 lagi. Yang separuh ini untuk Nabi Yusuf. Separuh dikasihkan Nabi Yusuf. Enggak, Nabi Yusuf itu gantengnya separuhnya Nabi Muhammad. Yang separuh lagi gitu. Nah itu dibagi mulai dari manusia zaman Nabi Adam sampai nanti manusia paling terakhir hari kiamat. Nah pertanyaannya, dapat berapa persenkah kita? Iya dong. Otomatis yang paling banyak dapat bagian itu orang-orang Arab. Karena itu adalah tempat di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Para habaib itu ganteng-ganteng biasanya. Nah ini loh yang tidak ada. Itu ganteng-ganteng biasanya. Karena emang zuriatnya Nabi Muhammad. Nah kita yang orang Minggo, orang Kelangrong, Sidoaya dapat berapa persen? Dibagi mulai dari umat zaman Nabi Adam sampai umat yang paling, nah keluarnya Dajjal.
Tuannya Dajjal. Nah itu kayak gitu. Itu namanya minta kayak gitu. Ya mustahil apa enggak minta ganteng. Tak cantik. Minta soleha, ya Allah jadikan saya hamba-hambamu yang soleha. Jadikan saya hambamu yang soleh, yang taat. Nggak mustahil. Orang yang ahli narkoba, jual narkoba saja bisa mati husnul khotimah. Apalagi kamu yang santri, mulai pagi sekolah, ngaji lagi, sekolah lagi, sore ngaji lagi, ba'da maghrib ngaji lagi, sekarang ngaji lagi, masih jam belajar, nanti subuh jamaah. Apalagi mau nggak mati husnul khotimah? Di antara salah satu cara mati husnul khotimah itu adalah mati saat ngaji. Mau nggak? Saat ngaji ini mati. Keren. Itu sudah. Kalau mau ayo doa bareng-bareng. Biar kamu yang mati, saya di sendirian. Saya mau nggak? Mau dong, tapi mau nikah dulu. Mau nikah dulu. Nah itu namanya apa? Galeri kehidupan kita sebagai manusia. Kadang yang dari awal baik banget, dari kecilnya ngaji toh, hidupnya di pesantren, mati-mati ternyata ada di diskotik. Waliyadzubillah. Dari pagi nge-DJ, dari paginya nge-DJ orkes, kerjaannya cuma gini toh, ngek. Senggol dong, kerjanya gitu-gitu tak tengil, tapi ternyata saat matinya husnul khotimah, matinya baik. Itu namanya galeri kehidupan. Maka jangan pernah meremehkan siapapun. Bisa jadi orang yang kita remehkan hari ini adalah orang terbaik di masa depannya, dan bisa jadi orang kita banggakan hari ini adalah orang yang paling buruk di masa depannya. Wallahu a'lam. Saya kata Bismillah.